Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rabbul Izzati wa Muhammad Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin Adam amirul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh ahli Nur Mutiara Ma'rifatullah, Nur Mutiara Mutmainnah. Kepada seluruh pengetua-pengetua, pengurus daerah, baik daripada ketua daerah Lombok sehingga Palembang dan tak lupa Kalimantan Baiman dan seluruh yang diketuai termasuk provinsi yang terdekat dengan. Aku sampaikan kepada kamu bahwa risalah kesucian bukan untuk disampaikan kepada kaum awam, kepada kaum syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kepada sesiapa ahli yang tidak mengindahkan, kepada seluruh keluarga Nur Mutiara Mutmainnah, keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Apabila didapati ianya masih juga menyampaikan, mengajarkan, mengajak, maka diberikan sanksi, diberikan keputusan yang ianya bukan lagi ahli, bukan lagi daripada keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah dan bukan lagi keluarga besar Nur Mutiara Mutmainnah. Maka daripada itu kepada seluruh pengetua, kepada seluruh ahli-ahli di dalamnya, kepada seluruh pengetua yang mengetuai grup-grup di daerah maupun di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Bimbinglah jemaah kamu, bawalah jemaah kamu untuk memahami apa sesungguhnya risalah bab kesucian. Apabila kau tidak mampu membimbingnya, apabila kau tidak mampu mengajarkannya, memberi kepahaman, maka masukkanlah jemaah kamu di pengajian majelis di Zoom yang sudah sedia ada. Inilah platformnya, inilah wadahnya untuk kau belajar, untuk kau boleh membawa jemaah kamu mendapat kepahaman, mendapatkan bimbingan. Maka daripada itu, aku sampaikan, aku ingatkan kepada kamu, janganlah membawa risalah bab suci ini di kalangan awam, di kalangan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sudah berkali-kali disampaikan, sudah banyak kali diberitahukan. Maka sesiapa yang masih lagi, berbaliklah kau ke pangkal. Sudahilah apa-apa yang kau buat selama ini, bahwasanya kau belum berhak lagi untuk menyampaikan, untuk mengajarkan kepada orang lain yang bukan pada haknya. Belajarlah sehingga kau memahami, sehingga kau selesai belajar. Begitu saja, Cip. Baik, Yang Mulia, menjunjung kasih kepada kalam-kalam yang disampaikan sebentar tadi. Baik, jadi dengan adanya bukti yang berbicara, bukan suara yang dalam itu, maksudnya bukti. Sebenarnya, pada ketika itu, sudah gugur pun kedudukan bagi mana-mana diri yang membawa masuk apa-apa juga yang tidak dibenarkan, jatuh hukum haram di situ ke Pondok Makassar. Pada saat itu sebenarnya sudah gugur. Jadi pada malam hari ini saya atas kedudukan, pada malam hari ini saya ulangi lagi, atas kedudukan satu yang sama, tidak mengenali Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun Nur Mutiara Mutmainnah dengan kedudukan nahuda bahtera yang telah dititah-tahtakan. Saya tidak mahu lagi diperpanjangkan pertanyaan kepada yang mempunyai diri. Saya membuat satu keputusan atas kedudukan sebagai nahuda bahtera, maka gugurlah sudah Datuk Haji Saiful bersama istrinya Nurti dari jamaah Nur Mutiara, tak kira Ma'rifatullah ataupun ya, saya di Malaysia ini
yang menjadi satu dalam kedudukan risalah bab ilmu kesucian. Itu keputusan saya dalam kedudukan Nahuda Bahtera. Tidak saya mendahului kedudukan yang mulia, tetapi ini merupakan tanggungjawab saya. Bukan tanggungjawab yang mulia untuk menggugurkan, artinya sudah diterima. Bukan tanggungjawab yang mulia untuk mengeluarkan, artinya pernah diterima. Inilah tugas yang harus saya galas, yang harus saya bertegas. Pegahan diri yang nyata berserta bukti. Inilah pernah ada yang wanita mahu meracuni Rasulullah. Ya, saya mengambil faham begitu. Itu keputusan dari diri ini dalam kapasiti Nahuda Bahtera yang tidak mengenal dua. Ampun tuanku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadil karimullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadil zahirullah wa batinullah. Ana bihaqil Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini dan yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan juga di sini saya akan utarakan semuanya apa yang terjadi. Makanya dari ini saya mengharap kepada seluruh jemaah yang mengetahui, yang mendengar dan yang menampak. Saya buka untuk bertanya langsung kepada diri saya malam hari ini. Dan juga saya minta maaf. Malam kemarin memang sengaja waktu itu saya dalam perjalanan bahwa HP saya itu mati. Bukan arti kata saya penakut dalam hal ini, tidak. Disinilah kenyataan hak akan berdiri di atas yang hak. Jahat jakul batil inna batilah kana zahuqa. Makanya dalam hal ini saya pun keadaan sekarang di Sumatera Barat memang dalam peperangan. Seluruh penyuruh menyerang atas diri saya, tetapi sayang 1000 kali sayang. Dalam keadaan saya butuh, dalam keadaan saya menginginkan, semuanya malah ikut untuk memojokkan diri saya, merusak diri saya. Dalam keadaan saya lapar, jangankan nasi yang akan datang, malah piring saya yang diambil. Dalam keadaan saya berperang, jangankan senjata saya yang akan ditambah, malah yang ada pun diambil. Ingat, yang saya rasakan sebenar rasa malam hari ini, kalau luka dengan pisau, robeknya nampak, darah mengalir, sakitnya sebentar, sehatnya pun mudah. Tapi ingat, kalau luka dengan sembilu, luka tidak nampak, darah berserak, sakitnya sampai ke hati. Inilah yang saya rasakan. Tanpa ada konfirmasi akan diri saya, tanpa ada menemui saya, tanpa ada berjumpa dengan saya, beribu-ribu fitnah datang ke diri saya. Tetapi sebesar zarah pun saya tidak akan pernah gentar dalam hal ini. Sebesar zarah pun saya tidak akan maju dalam hal ini. Ingat itu semuanya. Saya ini, ingat ini, ana bihaqi Muhammad. Ana bihaqi Muhammad. Yang hak akan berdiri di atas yang hak. Saya tidak ada main-main dalam agama. Tidak ada main-main dari agama.
Tidak ada agama yang bisa ditawar-tawar. Tidak ada agama yang bisa diajak kompromi. Kalau Tuhan sudah mengatakan haram, ya haram. Semuanya datang menghancurkan. Semuanya datang memfitnah akan diri saya. Tetapi di sini saya hanya tersenyum menghadapi ini semuanya. Saya tersenyum. Tidak ada satupun dari wajah saya yang bersedih dalam hal ini. Tidak ada. Tidak ada satupun saya yang bersedih. Begitu juga jemaah Sumatera Barat. Selagi saya berjalan di atas yang benar, kalau seandainya saya berjalan di atas yang tidak benar, hukumlah yang akan menghukum diri saya. Tapi ingat, wahai saudara-saudaraku, kalau memang saya dalam keadaan begitu, saya ditinggalkan, saya dikucilkan dalam perperangan saat ini. Saya berperang semua dan saya sudah berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sendiri tanpa membawa nur mutiara ma'rifatullah. Saya akan selesaikan ini sendiri sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya. Satu pun tidak akan saya bawa. Saya nyatakan yang hak itu pasti hak, yang benar itu pasti benar. Tidak ada di sini kebohongan. Tidak ada kebohongan. Ana bihaqil Muhammad. Ana bihaqil Muhammad. Zahiri Muhammad. Batini batin Muhammad. Kalian fitnah anak saya. Kalian rusak anak saya. Kalian hancurkan anak saya. Tuan Razak. Tuan Razak. Ya, Datuk Haji Saiful. Dengar apa yang saya sampaikan? Ya, saya dengar. Dengar semuanya jamaah yang adil pada malam hari ini. Sebagai saksi nyata semuanya apa yang saya sampaikan. Ya. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini. Baik. Saya tidak pernah apa yang telah difitnahkan, apa yang telah disampaikan oleh saudara Indah Murah, itu adalah fitnah belaka, tahu. Dan juga saya bersyukur saya tidak datang pada malam ini, malam itu. Maka disinilah nampak kenyataan yang sebenarnya nyata. Satu pun tak ada yang bisa saya percaya dalam hal ini. Saya bukan main-main dalam hal menegakkan yang hak. Saya tidak ada permainan dalam hal ini. Seluruh informasi yang melalui Sapril itu, dia sendiri belum pernah belajar dengan saya, belum datang, dia baru datang dan tinggal beserta saya. Kenapa dia yang diiyakan? Sedangkan Muhammad Rais sudah hampir 4 bulan, 5 bulan tak jelas kemana arahnya. Kenapa dia yang dibenarkan dalam hal ini? Kenapa mereka yang dibenarkan? Sedangkan saya yang ada di Sumatera Barat tidak pernah ditanya. Malah diputuskan dalam saya berperang menghadapi semua permasalahan. Jangankan hebat benar. Nyatalah yang hak di sini. Itu yang saya sampaikan Tuan Razak. Kalau ada yang bertanya, saya harap semuanya bertanya malam ini juga. Terima kasih Tuan Razak. Itu pembukaan dari saya. Ya. Terima kasih Tuan Razak. Baik. Ya. Seperti mana yang saya pada malam kemarin ada WA kepada Datuk Haji Saiful dengan memudahkan kata-kata dengan serendah-rendah hati saya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Saiful untuk check in. Sudah pun dijawab oleh Datuk Haji Saiful pada malam hari ini bahawa sebenarnya beliau dalam perjalanan dan ada juga tadi disampaikan baterainya sudah ya habis power. Okey. Jadi pada malam hari ini apa yang disampaikan, yang diberikan bimbingan pada yang mulia terutamanya, jangan tinggalkan tabayun, ya, jangan tinggalkan ya, bukti dan berbicara. Pada malam hari ini seperti disebut
dan disampaikan oleh. Nah, itu sebenarnya semalam benar adanya. Sesuatu pembicaraan itu mesti ada yang dibicarakan. Mesti ada saksi-saksinya. Mesti ada pembuktian-pembuktian. Pada malam hari ini atas kebenaran dan keizinan Yang Mulia untuk memberikan laluan kepada Datuk Haji Saiful selaku pihak yang maksudnya tadi diperkatakan kepada jemaah yang ada membawa informasi-informasi seperti yang telah jelas tadi didengar, bersedia Datuk Haji Saiful untuk menerima, mendengar dan memberi maklum balas mula atau jawapan balas kepada apa-apa yang disampaikan oleh beberapa jamaah di platform ini atau di Nur Mutiara Ma'rifatullah. Dari yayasan menunggu sebenarnya klarifikasi mulai tadi malam. Sempat tadi malam masuk, tapi sempat juga keluar. Walaupun sudah diberikan alasan-alasan bahwa sementara dalam perjalanan dan habis baterainya. Sebenarnya kalau memang benar-benar mau klarifikasi apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi di wilayah itu, yang merupakan tanggung jawab daripada Nur Mutiara Ma'rifatullah di wilayah Sumatera Barat itu segera disampaikan, segera dikoordinasikan, segera dilaporkan kondisi dan kejadiannya. Ya, jangan melebar ke sana kemari. Apalagi tadi klarifikasi yang disampaikan Tuan Saiful ini sangat berapi-api. Kalau ibaratnya singa akan menerkam dari semua apa yang ada di depan. Tidak ada sedikit pun orang takut di dalam apa yang dia lakukan itu. Apa yang psikologi yang dia lakukan terhadap Zoom VVIP malam hari ini. Saya merasa sangat tidak elok disampaikan oleh seorang mantan ketua dari Nur Mutiara Ma'rifatullah yang selama ini telah mendapat bimbingan yang Mulia Abah Guru. Menyampaikan di depan publik, menyampaikan di depan Zoom ini. Apalagi ada guru seberapa guru kita kirim menyampaikan dengan seperti itu. Saya sangat kurang menerima dengan apa yang telah disampaikan tadi. Ya, seharusnya ini diklarifikasi beberapa waktu yang lalu. Bukan dengan menyampaikan dengan cara-cara yang kurang elok. Di bab kesucian tidak pernah kita diajarkan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dicontohi. Seperti apa yang disampaikan tadi. Itu yang saya benar-benar merasa sangat tersinggung. Di depan Yang Mulia Abah Guru kita ini disampaikan dengan gaya seperti itu. Sedikit pun Pak Saiful, saya tidak pernah gentar dengan apa yang kamu lakukan itu. Sedikit. Goyang pun, kalau saya tidak akan goyang. Iya, saya selaku ketua harus menyampaikan itu. Tidak boleh tidak sampai menyampaikan itu. Kalau memang benar-benar sungguh-sungguh mau mengklarifikasi, bisa diupayakan. Tidak ada jalan yang tidak bisa diupayakan untuk diklarifikasi. Bukan dengan alasan-alasan bahwa dalam perjalanan baterai mati dan lain-lain. Bukan itu. Kalau memang benar-benar dan sungguh-sungguh, iya, janganlah. Mohon Pak Saiful, kita ini manusia, tidak ada yang di atas. Iya, tidak ada yang hebat. Kita, apalagi kita sama-sama sebagai murid, hanya perlu dihargai organisasi yang menaungi Nur Mutiara Ma'rifatullah ini. Perlu saling penghargaan, perlu saling menghormati. Kalaupun ada penilaian-penilaian dari pengetua-pengetua yang lain atau jamaah yang lain, itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi bukan menyampaikan dengan cara-cara seperti mau menerkam. Memangnya siapa lu mau menerkam seperti itu? Iya, sedikit pun tidak goyang saya punya kemaluan melihat kamu punya gaya itu. Mohon maaf ini kalau saya menyampaikan sedikit agak keras dan sedikit karena ini sambutan daripada inilah sebenarnya sambutan daripada apa yang disampaikan Tuan Saiful tadi itu sangat tidak elok, sangat tidak beretika, sangat tidak beradab dan bukan mencerminkan orang-orang bab kesucian. Bab kesucian tidak pernah mengajarkan itu. Untuk itu kepada Tuan Endamora, Tuan siapa? Hamid,
silakan muncul Tuan Andi Rawan, jangan segan-segan menyampaikan yang sebenarnya supaya diklarifikasi malam hari ini. Kalau memang benar-benar Tuan Saiful itu mau menghargai ini Nur Mutiara Ma'rifatullah, segera menyampaikan ke saya. Tapi selama ini tidak pernah saudara menyampaikan ke saya apa problema terjadi di wilayahnya. Bahkan pernah memang menghubungi saya, tapi sudah lama, sudah beberapa minggu yang lalu, bahkan bulanan sudah. Saya berada di kamar mandi. Jadi setelah keluar kamar mandi, saya telepon balik, tidak diangkat. Saya SMS terbaca, tidak dibalas. Nah, apa maksudnya? Itu yang sampai sekarang tidak pernah ada hubungan sedikit pun. Jadi minta kepada rekan-rekan pengetua-pengetua yang mengetahui, keluarkan di forum ini, jangan disimpan-simpan. Ya, baik Pak Haji. Tidak perlu kita ragu. Tidak perlu. Ya, silakan Tuan Andi Rawan, sampaikan yang sebenarnya. Di sini tadi bahasa sampaikan yang sebenarnya. Jadi begini. Saya sebenarnya ditanya sama Pak Haji Salahuddin, beliau selaku ketua, karena Dumai dekat dengan Sumatera Barat, saya ditanya, kenapa nanya ke saya juga kurang tahu apa alasan daripada Pak Ketua. Beliau menanyakan kepada saya, ada apa sebenarnya yang terjadi di Riau dan Sumatera Barat. Kalau untuk kejadian yang di Riau, itu mulai dari awal kejadian, saya senantiasa melaporkan kepada yayasan sedetil mungkin apa yang terjadi, dan masalah sudah selesai. Ketika saya ditanya tentang Sumatera Barat, saya ditanya tentang kejadian Sumatera Barat, secara pasti saya tidak melihat dan tidak mengetahui secara persis, tetapi karena ada jemaah Riau, itu saudara si Andra yang kebetulan berdomisili di Sumatera Barat dan juga di daerah Tanah Datar, si Andra menyampaikan bahwasanya ada informasi tentang kejadian di Tanah Datar melalui media online seperti kejadian yang terjadi yang kita ketahui sekarang ini. Nah, adapun sebelum dari kejadian itu, Pak Datuk, beliau ada menanyakan kepada saya tentang jemaah Riau yang pulang kampung ke Sumatera Barat, dan itu sudah saya sampaikan kepada beliau, itu ada 2 orang. Nah, kemudian beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya beliau pun sekarang sedang mengalami kejadian apa yang dialami oleh Riau. Nah, adapun kelanjutan, saya tidak ada melihat kejadian yang sebenarnya. Adapun yang saya sampaikan kepada Pak Haji Salahuddin, murni full seperti apa yang ada di berita online itu, seperti yang disampaikan oleh saudara Andra. Dan mengenai beritanya sendiri sudah saya share kepada ketua, sudah saya share juga kepada Tuan Hafizi, apabila itu memang harus di-share di Zoom ini. Begitu yang saya dapat sampaikan Pak Haji Salahuddin, Pak Datuk Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya walaupun ada terkesan tata cara dan juga kata-kata ataupun yang disampaikan itu ada di antaranya benar. Ya. Ini bukan memihak. Ya. Kedudukan moderator tidak memihak. Memang ya bukan itu caranya. Ya. Tetapi ya, boleh ya kita perbaiki lagi. Dan janganlah gunakan apa-apa yang disampaikan tadi itu kepada jemaah sekalian yang faham, yang tahu, ya ada di antaranya. Ini saya menyatakan bukan untuk ya dalam kedudukan menyalahkan, tetapi dalam kedudukan tahu. Ya, ada kalam-kalam itu tadi bukan, ya, kebanyakannya bukanlah kalam Nur Mutiara, ya. Ma'rifatullah, bukanlah juga kalam-kalam Nur Mutiara Mutmainnah, apatah lagi menyimpang ya, dari kalam risalah bab ilmu kesucian. Ada bunyi-bunyi itu tadi, ya, tak apa, itu bukan intinya. Kepada saudara saya Pak Datuk Saiful, ini adapun maksud dari yang dibicarakan malam ini.
kalau tadi bahasanya ada yang mau diklarifikasi. Nah, ini klarifikasinya kan dari Pak Datuk. Kami sesama jemaah, karena posisi antara terutama saya, Pak Datuk, dan jemaah-jemaah yang lain, ini kan sama posisinya, sama-sama di bawah Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Dan menurut saya di dalam organisasi, tidaklah elok kalau konfirmasi dari saudara Pak Datuk ini kepada jemaah, tapi kepada yayasan, dalam hal ini di bawah Pak Haji Silahuddin. Ini kalau konfirmasi. Nah, adapun tadi Pak Datuk menyampaikan, barang siapa yang mau bertanya, bertanyalah kepada saya. Nah, bahasa ini seolah-olah kalaulah jemaah ini semua bertanya, apa yang mau ditanyakan kepada Pak Datuk? Dan terkesan ini semua jemaah mengadili saudara kita Pak Datuk ini. Adapun masalah bertanya ini, menurut saya ini bertanya ini kepada Pak Haji Silahuddin sebagai ketua yayasan yang bertanggung jawab atas semua kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah ini. Bukan jemaah yang bertanya, apalagi semua jemaah bertanya kepada Pak Haji Datuk Saipul. Menurut saya begitu. Jadi biar clear permasalahan ini, biar jelas alurnya. Jadi biar suasana tidak tambah ricu. Dan permasalahan ini apa? Jadi masalah konfirmasi ini adalah Pak Silahuddin sebagai ketua umum menanyakan apa yang terjadi. Dan Pak Datuk Saipul menjelaskan apa yang terjadi. Bukan jemaah disuruh bertanya semua ke Pak Saipul. Menurut saya begitu, Cip. Jadi ini sama-sama jemaah. Saya yakin dalam hal ini kita sama-sama juga menjaga adab kepada saudara-saudara kita. Jadi biar mengerucut masalah ini, bukan malah melebar. Baik. Dan kalaupun bagi saya memang ada satu pertanyaan ketika Pak Haji Silahuddin itu menelpon saya, mengkonfirmasi kepada saya, bertanya tentang kejadian Sumatera Barat itu memang bukan hak saya. Memang saya sudah bertanya kepada diri saya sendiri, loh kenapa sampai bertanya kepada saya, tidak bertanya kepada Pak Haji Saipul? Memang di awal seperti itu. Jadi konfirmasi dan penjelasan ini sebagusnya antara anggota yayasan dan ketua yayasan atau pengurus pusat yayasan. Menurut saya begitu, Cip Raja. Sekian, terima kasih. Baik. Yang jadi ada hasrat itu apabila dikaitkan dengan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Dia orang tak tanya perkara yayasan. Betul. Yang dia tanyakan apa yang Datuk sampaikan di Sumatera Barat. Benar, itu benar. Jadi benar. Jadi daripada Datuk. Iya. Sebab itu jelas. yang buka itu Datuk. Aku tak buka di daerah itu. Betul. Yang di Padang. Bukan di tanah datar. Jadi kalau ada masalah di tanah datar, itu Datuk yang bertanggung jawab, sebab bukan aku yang buka di situ. Betul. Cawangan kita adanya di Padang. Cuman yang mulia, apabila disebut yayasan tadi, kemudian ada menyebut nama, yang mulia. Itu dia punya alat. Itu dia punya alat. Dia pula membuka atas versi dia. Yang terdengar tadi yayasan bab kesucian, itu bukan tidak ada langsung kaitan walau sebesar tak ada yayasan bab kesucian, yang ada yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Yes, that's right, betul, sangat tepat. Dan pokok perkara pokok itu syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Itu perkara pokok. Ini tidak boleh tidak dijalankan. Ini perkara pokok dalam Islam. Ini betul. Siapa saja di luar daripada perkara pokok ini yang dikatakan menyimpang.
Nah, yang kedua perkara rukun iman, Islam iman itu. Kalau rukun Islam, rukun iman tidak dilaksanakan sebagaimana hukum di syariat, ini menyimpang, ini tak boleh, dimanapun tak boleh. Ya, benar yang itu. Bab kesucian ini tidak mengajarkan perkara agama. Bab kesucian ini mengajarkan risalah ilmu kesucian. Jadi tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Sesiapa yang mempelajari ilmu bab kesucian ini, sesiapa aja boleh, bukan yang mengaku Islam saja. Hindu boleh, Buddha boleh, Yahudi pun boleh, yang tak ada agamanya pun boleh belajar ilmu. Risalah ilmu bab kesucian. Jangan dikait-kaitkan dengan agama Islam. Betul. Dalam bab kesucian ini bukan orang yang mengaku beragama Islam saja yang boleh. Sebab ini bukan mengajarkan perkara agama. Ini mengajarkan ilmu kesucian. Disebut bab kesucian. Ya, benar. Paham, Cip? Paham. Ya, bukan mengajarkan ilmu agama. Ya. Jadi jangan ditanyakan perkara-perkara agama di bab kesucian. Ya, betul. Bab kesucian ini tidak menceritakan, tidak mengajarkan bab agama. Kau paham tak? Ya, paham yang mulia, jelas itu. Dia mesti. Jadi kalau kau tanya perkara agama, kau salah, betul. Salah tempat, salah. Kau tanyalah dengan yang mengajarkan agama. Iya, benar. Kalian tidak berada di tempat, ya. Bab kesucian ini tidak mengajarkan perkara-perkara hukum-hukum ilmu agama. Tidak. Ini risalah bab kesucian. Islam boleh. Nasrani boleh masuk di bab kesucian. Hindu boleh. Makanya kalian pelajari dulu. Kan belum habis kalian belajar ilmu suci ini. Untuk apa dijelaskan? Sekarang masalah ini bukan di Padang. Masalah ini di tanah datar. Aku tidak pernah buka bab kesucian di tanah datar. Itu kan Datuk yang buka di sana. Itu makanya kalian dengarkan dulu. Biar Datuk yang selesaikan. Kalau Datuk nanti tidak bisa selesaikan, kan Datuk boleh minta tolong. Datuk boleh minta pendapat. Nah, jadi kalian ini kan sudah dengar, sudah lihat sendiri. Jadi kalau tidak tahu, dengarkan dulu. Jangan memponis, jangan memproses. Datuk pun tidak dihukum, bukan dihukum. Keluarkan dari bab kesucian, diberhentikan dari bab kesucian dikarenakan ada permasalahan. Orang lapor di kantor polisi aja masih bisa ditarik lagi kan? Bisa enggak? Boleh. Nah, boleh tarik report, bisa dipanggil tarik report. Boleh kan? Polisi bukan sebagai hakim. Ya. Hakim memutuskan berdasarkan bukti dan saksi. Nah, kalau kalian mau bertanya dengan cara yang baik-baik, Datuk akan sampaikan dengan cara yang baik-baik. Menjelaskan kepada jamaah sesama jamaah dengan cara yang baik-baik. Datuk kan mengajarkan adab. Datuk sendiri harus beradab. Kalian juga bertanya harus dengan adab. Jadi tidak usah kan, aku tidak pernah mengajarkan kalian gaduh, tidak pernah mengajar kalian debat, tidak pernah mengajarkan kalian salah menyalahkan. Tidak pernah melarang kalian sholat, tidak pernah melarang kalian tidak bersahadat. Biar Datuk yang selesaikan di sana. Nanti akan kita proses di internet atau di dalam kajian kita. Jadi kalau orang tengah menyelesaikan masalah, dengarkan dulu. Kalau mereka cari yang salah, tidak usah dilayan.
Kalau mau dicari persamaan, memang tidak pernah sama. Bicara syariat, buka hal syariat. Bicara tarekat, buka hal tarekat. Jangan dicampur. Ini tak mau jumpa. Kalau aku ditanya, ini pengajian apa? Ini pengajian bab kesucian. Itu kau tak paham apa yang ku bawa ini. Kau paham sucian, ilmu suci, bukan ilmu agama. Yang kau uruskan perkara agama. Untuk apa ku ajar kalian agama? Dah ada agama kalian. Nak 3, nak 4 agama. Ya. Yang tak beragama boleh belajar bab suci. Yang tak boleh itu yang bukan manusia. Lagi dia manusia. Agama ada ke tak ada ke? Boleh. Yang menjamin hidup ini bukan agama. Yang menjamin hidup Tuhan. Yang boleh menghukum itu hukum. Kalian tidak boleh menghukum. Memperbaiki yang salah dengan cara yang benar, yang baik. Menjelaskan satu perkara dengan cara yang jelas, yang baik. Berani, tegas, bertanggung jawab. Sekarang ini masalahnya di mana? Di Padang. Bukan yang mulia. Di Tanah Datar. Ya. Aku tak pernah buka bab kesucian di Tanah Datar. Ya. Tahu pun aku tak tempat tu. Yang buka di sana kan Datuk. Datuk lah yang bertanggung jawab. Kalau ada perkara bab kesucian di Rusia, aku juga yang menjelaskannya. Tidak yang mulia. Siapa yang membuka di yang tempat aku itu? Buka bab kesucian ini, Kalimantan Baiman, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tepi, Kalimantan Dalam, Kalimantan Atas, Kalimantan Tengah, Kalimantan mana lagi? Tak tahulah aku Kalimantan mana. Sudah, Jawa. Bukan Jawa Timur lagi, Jawa Barat ke, Jawa Tepi ke, Jawa Atas ke, Jawa Dalam ke. Mana lagi? Batam keseluruhannya. Palembang, Sumatera Selatan. Mana lagi? Jakarta. Singapura. Mana lagi? Singapura. Singapura dia orang dah tahu semua. Tak payah sebut lagi. Medan. Medan yang mulia, Medan. Singapura is no hal. Jadi, ya, kalau aku ditanya, ini pengajian apa? Ini pengajian bab suci. Tolong Tuan tanya saya, perkara bab suci. Jangan kau tanya aku, perkara syariat. Itu sama saja kau tanya dengan orang bisu. Sekarang aku tanya kau, kau ilmu apa? Syariat. Aku tanya kau ilmu antah berantah, kau paham? Tak paham yang mulia. Tak boleh. Kenapa pula kau tanya aku perkara syariat pula? Itu nang kalamak dioang je. Kau tahu enggak yang kau bawa ini apa? Yang kau ajarkan apa? Risalah Bab kesucian. Jangan kau tanya yang lain. Ya. Jadi kalau Datuk paham, mudah kan? Ya, sangat mudah kan? Ya, sangat mudah lah. Ya. Sekarang Bapak tahu enggak yang saya bawa ini apa? Risalah bab ilmu kesucian. Aku tak mengajarkan ilmu agama. Semua orang sudah beragama. Kalau diajarkan masalah agama, 2 agama, 3 agama nanti. Ya. Gaduh. Ya. Banyak pakar agama sekarang nih. Wah, tak tunjuk pandai. Sudah, aku tidak mengajarkan orang boleh pandai. Aku tidak mengajarkan orang boleh berilmu. Yang kuajarkan nih, bagaimana orang bersih, bagaimana orang suci. Itu yang kuajarkan. Kau tanya perkara ini. Engkau guru matematik, aku tanya kau perkara mencangkul, kau boleh jawab kan? Tak boleh. Bukan bidang. Jadi kalau kau tanya, bodoh jadinya. Adakah yang ku bawa ni bab suci kau tanya perkara syariat pula? Mudah kan? Ya, mudah kan? Yang mudah. Di mana kau nak lawan orang bab kesucian? Siapa sebagai moderator? Siapa sebagai penengah?
Kalau berdebat bab kesucian, aku nak tanya, siapa yang jadi pendengarnya? Bab ilmu kesucian. Siapa yang bawa bab kesucian kita? Tak ada. Sekarang ini sudah. tak ada. Ya. Jadi Tidak jangan kau tanya perkara-perkara yang lain di bab kesucian ini. Itu kau gila. Ya. Kan mudah sebenarnya. Mudah. Itu poin aja. Sekarang tuan-tuan nak tanya nih, masalah apa? Hadis, rukun Islam, rukun iman. Semua orang sudah tahu. Tuan-tuan jangan tuan tahu. Itu tuan-tuan jadi bodoh. Pergi sana, sekolah sana balik. Kalau itu nak tanya dengan saya. Tanya ke saya yang tuan tidak tahu. Jangan kura-kura dalam perahu. Lama-lama jadi hantu. Bodoh nak kau yang dah tahu kau tanya balik? Pasti. Nyata kebodohan. Adakah kau nak tanya Tuhan tu ada ke tidak? Itu bodoh sana. Ini bab kesucian, paham? Paham. Tidak ada satu ilmu pun yang tidak azasnya bersih suci. Batal ilmu apapun, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, apa azasnya, tidak dasarnya, tidak fondasinya, bermula bersih, bermula suci. Aku tunggu-tunggu juga dari tadi sih. Ya. Tapi kalau dia tak minta, kau nak bagi? Sia-sia. Ini barang murah kah? Ya, betul. Sia-sia lah. Betul. Dapat pengajaran di situ. Jadi makanya dengarkan dulu. Kalau mereka mau cari yang salah, ini bukan ilmu salah. Ya. Ini ilmu bersih, ilmu suci. Siapapun kau boleh masuk di paham? Paham yang mulia. Janji kau manusia. Apabila kau belum manusia, kau jangan tanya perkara ini. Ya. Jadi kalau datuk disalah-salahkan, itu orang yang salah. Ya. Kalau kau sentiasa salah menyalahkan, itu kau salah. Jangan kau merasa benar sendiri. Jangan merasa paling benar. Jika kau merasa kau yang paling benar, itulah adanya radikal. Itulah jatuhnya, itulah lahirnya bibit-bibit radikal. Datuk itu sudah cakap, bolehlah saya perkara ini, apa yang terjadi ini, saya selesaikan sendiri. You ada dengar tadi tak? Ada yang mulia. Ada. Dan ya. Tidak mau minta tolong kepada siapapun dan melibatkan. Ya. Jadi termasuklah YNMM. Iya. Sudah, aku ada record semua je. Iya, yang mulia. Jadi kalau Datuk nak minta tolong, kau nak tolong tak? Tidak perlulah, sebab dia tidak melibatkan sesiapa. Kalau dia minta tolong itu lain. Ini dia kata tidak. Datuk tidak pernah menceritakan apa masalahnya di yayasan. Datuk tidak pernah membuka apa yang terjadi di yayasan. Ya. Jadi untuk apa kalian campuri urusan Datuk? Ya. Bermakna Datuk kan boleh mengurusnya sendiri, boleh menyelesaikannya sendiri. Ya. Jadi apa-apa terjadi, kau orang tengok aja lah. Ya. Ada hal apa kau orang nak tolong pun tak boleh juga. Ya. Selagi kalian tidak diminta pertolongan, duduk. Iya. Kalau Datuk tidak mengajarkan bab kesucian di sana, itu salah Datuk sendiri. Ya. Kalau Datuk menyalahi pelajaran kajian bab kesucian di tanah datar, itu salah Datuk sendiri. Tapi kalau Datuk sebenar-benar mengajarkan, membuka risalah bab kesucian, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Tidak ada yang boleh membantah bab kesucian ini. Tidak ada manusia yang tidak suka bab bersih, bab suci. Tidak ada.
kecuali yang bukan manusia. Belum ada agama di dunia ini tidak mau bersih, tidak mau suci. Semua agama mau bersih, mau suci. Yang tidak mau bersih, yang tidak mau suci, itulah orang yang tidak beragama. Orang yang mengaku adanya Allah, adanya Tuhan, adalah orang yang mau bersih, mau suci. Yang tidak pernah mau bersih, yang tidak pernah mau suci, itulah orang yang tidak beragama. Risalah bab kesucian tidak mengkaji agama, tidak menyalah-nyalahkan agama, tidak menceritakan agama Islam, tidak mengkaji agama Islam, tidak menyalah-nyalahkan agama Islam, tidak menyalah-nyalahkan agama Nasrani, Majusi, Yahudi, tidak. Lalu bab kesucian ini agamanya apa? Terserah Anda, berpulang masing-masing. Kau nak agama Nasrani ke, kau nak agama Islam ke, kau nak agama Yahudi ke, itu perkara kau, itu urusan kau. Aku tak campur. Adakah perkara agama ni nak diajar juga? Tak payah kau masuk bab kesucian ini. Faham ini? Ya, faham yang mulia, jelas sekali. Sangat mudah kan? Ya. Jadi kalau dia orang bertanya perkara agama, aku tak mengajarkan perkara agama. Ya. Mati kutu sudah. Ya. Betul. Kau tanyalah dengan bab agama. Ahli. Kau tahu tak? MUI. Ya. Majelis Ulama. Ulama Majelis Indonesia. Ulama Indonesia. Ya. Aku bukan ulama. Majelis Ulama Indonesia mengurusi masalah ulama, masalah agama, masalah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia isinya mengatur hal-hal ehwal perkara agama. Jadi kalau ada orang bercelaru perkara agama, itu tugas daripada MUI itu atau Majelis Ulama Indonesia. Bagian tugas kuasa. Jadi Dato' tak masuk tadi malam tuh. Telepon dia, bateri dia habis. Ya, power bateri dia habis. Power bateri dia habis. Low bat. Ya. Low bat. Dari pukul berapa sampai pagi, sampai subuh. Ya. Tak boleh dicas. Paham ini? Ya, paham yang mulia. Perkara dia nak cas ke tak cas ke itu letak dia lah. Apa korang nak atur pula? Ya. Dirinya haknya. Kau jangan paham guru. Ya. Datuk, kenapa tak masuk? Dalam perjalanan baterainya powernya habis. Ya, betul. Kau salah kah? Tak salah kah? Kerana kau ada jamaah, kau mengaku di dalam persatuan dan kesatuan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Bermakna kau ni ada keluarga. Kau ni punya saudara. Itu kan yang kuajarkan. Ya, betul. Jadi, semua jamaah ni mau kan? Ya. Sebegitu halusnya bahasa Wawan itu. Masih lagi dipanggil saudara kita, Datuk. Ya, betul. Haji Salahuddin itu naik angin tuh sebab Datuk sudah meracau. Masuk aja dah emosi tinggi, angin dah naik. Ya. Itu pun aku diam juga. Yang boleh bercakap itu aku, Dip. Yang boleh bercakap macam itu cuma aku aja. Ya. Datuk dah ambil tempat aku tadi tu. Itu. Itu yang Haji Salahuddin tak suka. Ya. Ini Datuk tak beradab nih. Betul. Kenapa Haji Salahuddin bercakap macam tu? Dia pengetua pusat. Ya. Dia pengetua Indonesia. Ya, negara.
Dia merasa dia tidak dihormati karena guru dia tidak dihormati dengan tata cara datuk seperti itu. Ya. Boleh saja dia bercakap. Terlebih lagi dia pengetua kalian ketua. Ya. Haji Salahuddin itu nenek datuknya ketua. Paham kau, Cip? Paham, boleh. Tengok ID gelak-gelak lah, Cip. Aku memang susah lah. Aku tengok murid dah gelak macam ni, ilmu pun hilang lah, Cip. Iya. Jadi yang mulia. Gelak tu, Cip. Bergegar semuanya, Cip. Ini memang leceh lah. Dia orang ni memang perlikan aku lah, Cip. Kau bantulah aku. Kau tarik telinga dia dengan pelayar dia. Gitu ya. Asyik-asyik aku cakap dia gelak, semua gegar pada. Itulah sayang, Cip. Kau gelak-gelak pun aku sayang sama kau. Besarnya salah kau itu hilang dikarenakan kasih dan sayangku kepada. Buruk rupa kau itu, cantik aku tengok kau dari rasa kasih dan cintaku kepada kamu. Inilah apabila aku dah suka. Begitu mudah bagi ilmu, semudah meletakkan jari yang kanan ke jari yang kiri. Tidak ada yang susah. Nabi saja boleh diminta menjadi nabi. Seorang nabi boleh menjadikan seorang nabi. Ya. Selepas dia sudah nabi. Apatah lagi kedudukan diri pembimbing. Faham? Kau ini ikut orang bawa kita dengan orang yang belum pernah bawa kita. Oh, itu menempah mau dalam bahasa biasa. Ya, sudah. Menempah mau. Nah sekarang orang tanya, kenapa jamaah datuk tidak pernah masuk di Zoom? Itu kan yang orang tanya kan. Benar. Nah, apa lagi? Ada lagi yang menyampaikan, datuk tidak mengajarkan bab suci yang sebenarnya. Datuk mengajarkan tarekat. Datuk mengajarkan makrifat. Kenapa? Tuh tadi bunyi. Ya, betul. Di awal pembuka. Itu bab kesucian sih. Ya. Tidak ada ciri-ciri kajian bab kesucian itu tidak ada. You tahu kan? Tahu. Yang ada ana minallah Muhammad aminullah. Aminullah. Ya, itu ada. Ahmad minallah Muhammad aminallah al-hadi al-kahfi akhirat. Itu kaum bab kesucian punya. Ya. Dengan muka di Datuk tadi, ya, tidak ada sedikit pun ciri-ciri kaum bab kesucian, tidak ada. Ya. Orang dengar semua kan? Dengar. Sangat jelas. Ada record. Iya, tidak ada sedikit pun mencerminkan kaedah-kaedah atau bunyi-bunyi mukadimah kaum bab kesucian. Ya. Sudah? Apa lagi tu? Ana al-haq Muhammad. Ana Muhammad al-haq. Nah, itu ada bunyi itulah. Kau pernah dengar aku sebut macam itu? Tidak. Jelas kan? Di sini sudah jelas kan? Iya. Kan ini perlu declare. Tidak pernah aku menyebutkan bahasa begitu. Tidak pernah aku mengajarkan kau mengaku Muhammad. Mengaku Muhammad, mengaku Tuhan. Ya. Muhammad tak pernah berpisah akan diri. Ya. Dia suci, diri maha suci. Muhammad Allah satu adanya. Tak pernah berpisah. Kau jumpa Muhammad, esal diri. Jadi kalau kau kata kau Muhammad, samalah mengaku diri Tuhan. Paham kan? Paham. Tidak pernah dalam bab kesucian diajarkan bunyi macam itu. Tapi Datuk tadi jelas-jelas membunyikan macam itu kan? Iya. Ajaran dari mana tuh? Saya pun tak tahu yang mulia. Tak boleh komen. Sudah paham ini? Sudah jelas? Jelas yang mulia. Aku tidak pernah membuka kajian di tanah datar. Iya. Aku tidak pernah membuka cawangan di tanah datar. Tidak ada cawangan di sana. Ya. Silakan. Siapa lagi? Adapun hal masalah datuk menyangkut yayasan juga.
karena di situ disebutkan bab kesucian. Ada yang mengatakan risalah kesucian. Karena kita di sini termasuk orang-orang yang melibatkan masalah hal ini, dikarenakan disebutkan kajian itu kalau risalah kesucian itu dikatakan sesat, bermakna dikarenakan satu orang kita menjadi disesatkan. Ini sebenarnya bukan urusan Datuk, tapi permasalahan ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi kami sebagai pengetua daerah memohon kepada Datuk mengklarifikasi apa-apa yang tersebar. Dan saya sebagai pengetua dan sebagai saksi, karena pertama kali guru Mejak Padang, saya ikut di sana. Dan guru tidak pernah membuka kajian itu di luar daerah Padang. Seperti apa yang saya dengar tadi, dan MUI, di situ disebutkan tanah datar, itu Padang Panjang. Ada beberapa kelompok ataupun beberapa tempat. Dan saya pernah mengingatkan kepada Tuan Datuk, ya, karena Datuk orang Padang ini kan beradab. Mungkin omongan saya ini kurang beradab. Tapi saya pernah kan menyampaikan Datuk, guru tidak pernah mengajarkan ketua itu membuka kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Karena ketua yang diajarkan bukan Datuk menjadi guru. Kalau Datuk buka lagi yang kecil-kecil, sementara nanti kepahaman Datuk tuh, sementara Datuk belum paham apa yang disampaikan guru. Apabila Datuk nanti sampaikan kepada daerah-daerah, nanti menjadi permasalahan. Nah, disinilah permasalahan itu terjadi. Tapi di sini kan Datuk ada, kita juga tidak menyalahkan Datuk. Tapi saya pernah berucap kepada Datuk, suatu peristiwa anggota Datuk ribut di hadapan saya di telepon. Itu semasa di pondok. Kenapa kejadian begini Datuk? Aku pengetua, tapi guru mengangkat aku mengiktirafkan. Tidak ada satu daerah pun di Sumatera Utara itu kecuali Medan yang berdomisili di Pangkalan Berandan. Kalau Datuk buat seperti guru buat, bermakna Datuk udah mengimbangi guru. Yang bisa membuka risalah bab kesucian kan cuma guru, dikalamkan guru. Manusia tidak bisa membuka risalah kesucian. Sebenar-benarnya manusia yang bisa, udah manusia semanusianya. Jadi kalau manusia yang belum sebenar-benarnya manusia tidak bisa membuka risalah kesucian, karena risalah kesuciannya halus. Jadi saya mohon, apakah meminta klarifikasi kepada Datuk, kenapa Datuk buka cabang yang apakah cabang itu dipersetujui oleh guru ataupun yayasan? Itu di Sumatera Barat kan terdiri daripada 16 kabupaten dan kota. Asal murid itu tidak sama. Ada yang dari Tanah Datar, ada yang dari Padang Panjang, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Damas Raya, ada yang dari Patang, dan ada yang dari Kota Padang sendiri. Jadi mereka mengumpul pada satu titik. Dan tidak ada di Sumatera Barat yang dibuka tiap-tiap daerah. Tidak ada tiap-tiap daerah cabang-cabang yang dibuka. Cuma asal mereka itu berbeda-beda. Yang hadir malam ini aja ada yang dari Padang, ada yang dari Bukit, ada yang dari Tanah Datar. Hanya itu. Ada dibuka pengajian bintang di Tanah Datar. Ada dibuka di pengajian Bukit Tinggi. Ada di Padang, ada satu lagi. Tidak ada. Dengar semua itu. Jadi tidak ada, itulah maka saya sampaikan. Awal mula saya berbicara tadi, disitulah saya nyatakan. Memang saya tidak tahu lagi bagaimana saya ini. Semuanya mengarah kepada diri saya semuanya.
tetapi tidak ada sebesar darahku centang dalam hati. Dan juga sama, dia juga bicara juga sama guru. Saya akan selesaikan ini semua. Karena ini terjadi dari Sumatera Barat. Tadi kan saya lihat, mereka pun menyadari juga. Yang mereka tanya semuanya masalah syariah. Tidak ada luar pada itu. Tadi aja saya ceritakan, mereka datang tuh ramai. Kalau mobil saya di depan tiba-tiba ada 20, karena banyaknya mereka. Terpencar sudut. Seolah kita ini betul-betul ditangkap. Banyak intel datang. Intel banyak yang datang. Macam sesinya. Jadi saya terkejut juga apa maksud mereka. Tetapi setelah mendengar keterangan dari kami, mereka semuanya maklum. Tidak ada yang salah. Semua kabar yang terjadi di media sosial itu enggak ada. Tidak ada satupun yang mereka yang menyatakan. Yang datang tadi itu ketua MUI Kota Padang. Saya terkejut juga. Kenapa yang tidak datang? Saya bilang. Sekali lagi saya sampaikan, Sumatera Barat ini terdiri daripada 16 kabupaten dan kota. Yang belum ada masuk Sumatera Barat, dan ini pun sudah saya ceritakan dengan guru. Dari Mentawai belum ada. Dari pesisir belum ada. Mana lagi yang belum ada itu? Solo Selatan, Tawalunto, Kijunjung, Kabupaten 50 kota. Payakumbuh ada, dua atau bertiga. Jadi semuanya kami arahkan ke satu titik. Jadi mungkin sebagian itu bukan orang laki-laki. Tidak ada. Mereka saja yang mengada-ngada. Tidak ada. Satu pun juga nggak ada. Saya tanya, dari mana? Apakah ada dari yang dikeluarkan? Yang saya keluarkan ada. Saya bilang. Yang keluar yang pertama nggak datang. Penyebab tidak datang karena kesibukan mereka. Dan juga saya sampaikan, mereka itu mencari salah, bukan mencari benar. 10 soal, 9 yang benar, 1 yang salah mereka ambil. Kenapa nggak yang benar mereka ambil? Itulah yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, sudah jelas itu. Sudah jelas tuh. Yang lain lagi, yang lain. Versi apa sebenarnya yang dibawa dan disampaikan oleh Datuk? Kalaupun kata tidak Datuk, versi apa? Apa yang Datuk bawa? Dan Datuk sampaikan ke jemaah. Itu pertanyaan pertama. Saya juga ada. Yang kedua, apakah benar jemaah Datuk tidak dibenarkan untuk di dulu dan kalau ini di VIP Zoom? Dua pertanyaan saya. Kemudian akan diikuti oleh jemaah lain. Terima kasih, Datuk. Supaya jelas apa yang diajar jemaah, lebih baik jemaah itu sendiri yang menjawab. Siapa yang mau jawab tentang kita? Ada? Ada? Coba, mau jawab. Apa yang diajarkan? Ini penegak. Nggak usah. Jangan ditanya jemaahnya, Datuk. Tidak perlu ditanya jemaahnya. Itu tanggung jawab Datuk. Sekarang yang ditanya Datuk. Datuk jangan Datuk sebagai ketua di sana. Apa-apa Datuk yang bertanggung jawab. Bab kesucian ini tidak memproses jemaah. Nggak boleh begitu, Datuk. Yang ditanya Datuk, bukan jemaah Datuk yang ditanya ini. Apa yang berlaku di jemaah Datuk, yayasan tidak pernah mempersoalkan. Itulah gunanya ketua. Malaysia kalau ada bermasalah jemaah Malaysia, itu yang dicari pengetuanya. Singapura kalau bermasalah jemaah Singapura, yang dicari ketua Singapura. Riau juga begitu, Banjarmasin juga begitu. Kalau ditanya satu-satu begitu,
Tidak selesai masalah. Tanggung jawab Datuk di mana? Ya, silakan. Tidak perlu mencari pembenaran Datuk. Benar itu, di mana-mana benar. Datuk tidak perlu konfirmasi masalah kebenaran Datuk di sana. Yang benar itu tidak perlu lagi ada penyaksian. Karena sudah benar. Datuk tidak perlu minta pembenaran dari jamaah Datuk. Saya mengajarkan di sini. Tidak pernah keluar daripada risalah ya. Cuma di sini secara syariat memang saya sampaikan. Kenapa secara syariat saya sampaikan? Karena mereka masyarakat Sumatera Barat berbeda mengerti mereka daripada daerah yang lain. Dan juga guru menyampaikan kepada saya, sampaikanlah dan hati-hati, jangan dianggap dirimu guru. Sampaikanlah Datuk dengan bahasa Padang, dengan cara adat di Padang. Kan itu yang guru sampaikan. Ya, betul itu. Betul itu. Jelaskan aja Datuk, jelaskan. Supaya di sini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di belakang. Nah, tadi malam itu ada lagi yang bertanya. Datuk sholat Jumat itu di rumah. Coba jelaskan. Baiklah, itu tidak ada yang kami melaksanakan sholat Jumat di rumah. Tempat kita saja di sini sedikit kecil. Yang kedua, hari Jumat pun tidak ada kita yang berada di rumah. Mereka di daerah mereka masing-masing. Mana tadi malam tuh yang membahas masalah sholat Jumat? Cip? Ya, siapa yang bertanya? Cip, panggil. Iya. Yang ini kan boleh jelas. Aku yang tiap-tiap hari di sana tak pernah tengok dia orang sholat Jumat. Maksudnya sholat Jumat di rumah. Iya. Ya, Tuan Hamid. Benar. Sila Tuan Hamid. Aku akan bertanggung jawab apa-apa yang. Ya, jangan mendakwa ya. Jangan menghakimi. Jangan memponis. Ya. Tabayun, tahu tabayun? Tabayun, paham. Semasa Datuk pulang dari Padang. Jadi Datuk semasa itu sebelum kami sampai, awal-awal kami sebelum sampai, saya telepon sama Datuk bikin apa? Bikin pondok di belakang rumah. Untuk apa? Untuk sholat Jumat. Kemungkinan itu kan jelas itu kan ada buktinya. Ya. Itu kan jelas ada saksinya. Itu kan pengakuan Datuk sendiri. Coba jelaskan. Jadi saya tanya, yang saya tanya bukan begitu Datuk, kepahaman itu kalau itu nanti bercelaru. Mungkin jadi yang saya pertanyakan, pernahkah Datuk buat sholat Jumat sekalipun di rumah Datuk sendiri? Sampai-sampai begitu Datuk buka pelang, kan dirusuhi orang masyarakat, bermakna tidak ada asap kalau tidak ada api. Di sini saya bukan menghakimi Datuk, saya minta penjelasan saja. Itu aja. Pernahkah Datuk buat sholat Jumat di hitungan Jumat Hijriah di rumah Datuk, walaupun sekali? Itu saja. Tidak ada yang kami melaksanakan atau saya pribadi yang melaksanakan sholat di rumah. Bermakna waktu Datuk telepon sama saya, berarti Datuk bercanda. Nah, ini kan bisa jelas, kita kan nggak tahu. Karena semasa Datuk buat pelang di rumah Datuk, langsung dirusui sama orang sekitar Datuk. Penyebab itu kan kami kan tidak paham. Nah, jadi mesti Datuk jelaskan aja. Ya. Saya jawab ya. Nah, di sinilah salahnya informasi. Cuma yang terjadi di Sumatera Barat ini awal mulanya, mereka mengatakan bahwa jamaah kita ini tidak melaksanakan sholat. Itu yang terjadi. Maka saya bilang kepada jamaah, kalian fardu jangan sampai tinggal supaya kita tidak disalahkan orang. Tetapi mereka itu
Kalau datang, mereka sholat di rumah. Maka itu asal sholat di rumah. Kalau dia datang siang, itu ada. Sebagaimana informasi ini harus jelas-jelas. Yang itu saya bikin, itu pas saya pulang dari Makassar, menunjukkan identitas bahwa di Sumatera Barat ini telah ada risalah Kristian. Dan sebelum itu saya pampang, itu sudah saya kirimkan kepada guru terlebih dahulu. Baru guru menjawabkan. Guru pernah berkala kepada kami, kepada seluruh jemaah, yang murid itu yang ada di FCC, kami paham bahwa yang bisa membimbing murid itu hanya guru, tidak ada guru yang lain. Maka pengetua-pengetua daerah ini melatih anggotanya, mengajari jemaahnya bagaimana cara makan. Mesti memahamkan risalah atau kesuciannya. Tapi paham yang lain kami serahkan kepada guru. Makanya aku pernah ditanya kepada sesuatu jemaah, di Padang berapa orang muridnya? Yang murid itu datuk, yang lain bukan murid. Yang kami dipahamkan oleh guru, bukan dipahamkan oleh pengetua. Pengetua tidak bisa mengasihkan paham, yang bisa mengasihkan paham guru. Jadi kalau aku ditanya, siapa murid di Padang? Cuma datuk sendiri, karena datuk yang harus dicium. Ada pun masalah-masalah internal, apa itu paham-paham, apa itu kaum yang berselisih, apa itu kaum suci, apa itu sholat, apa itu puasa. Yang bisa memahamkan itu guru, tapi di risalah kesucian. Makanya aku berpendapat kepada Pak Abdullah, karena ditelepon Pak Abdullah, Ketua Hamid, kita bermujakarah nih, pendapat bagaimana kita mau mengundang Pak Datuk. Saya bilang sama Pak Abdullah, kalau menurut saya anggota Datuk jangan dibawa acara ke acara bulan 2 2022. Kenapa? Ini kan kami berpikir, apapun yang dibuka guru dia kan nggak paham, karena selama berapa tahun dia nggak dipahamkan guru. Nanti bercelalu apa yang diceritakan guru di pikirannya itu beda. Karena aja sebab kesucian yang bisa membawa cuma satu guru, tidak ada dua guru. Itu aja betul. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa anggota Datuk satu orang tidak masuk di FCC Jum ataupun di FCC? Sekali lagi saya sampaikan, saya di Sumatera Barat ini memang awal mulanya memang saya tidak masuk ke mereka supaya pertama untuk menjaga persatuan antara kami di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bertanya kepada mereka, mau nggak saya masuk itu? Pas itu mereka bilang, nggak usah, biarlah kami. Dengan arti kata, saya yang harus bertanggung jawab dan saya yang harus belajar dalam hati. Yang kedua, mulai Zoom berada, itu saya tidak pernah absen. Mulai saya absen itu, akhir-akhir ini. Kenapa saya akhir-akhir ini? Karena di blog, saya yang nggak bisa mengikuti Zoom itu adalah hari Minggu malam. Kenapa tidak bisa? Karena di tempat sana itu tidak ada sinyal. Dan saya sampai di rumah kadang-kadang sudah jam 2 malam, jam 3. Tetapi walaupun Zoom mereka tidak ada, nampak secara bukti dan nyata. Berapa mereka ramai mendengarkan? Ramai mereka. Nampak itu. Guru pun menyaksikan hari ini. Dan juga saya sampaikan, semua ini kan guru. Nampak di Zoom itu semuanya. Mereka duduk. Mereka cuma foto saya memang tidak nampak. Karena saya duduk samping. Mereka di depan kamera. FCC juga begitu. Tidak ada yang salah. Itulah tadi. Terima kasih Datuk atas penyampaian yang jelas. Jadi Datuk. Dan juga tambahan, ya, saya pernah juga itu berkomunikasi dengan Pak Duta.
Abdullah bagaimana di Palembang? Ya di Palembang keadaannya begini saja Pak Syukur, kami sudah ada tambahan. Kalau di Padang bagaimana? Kalau di Padang ini kami memang kasih kesatuan supaya mereka salah paham. Itu pernah saya berkomunikasi dengan Pak Abdullah. Tanyalah Pak Abdullah, saya pernah